Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar. Di studio sudah hadir Ustadz Ali Muafa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Insya Allah, alhamdulillah. Kita Dan masih di semuanya Indonesia sehat. Ini kita lagi membahas lagi Ustadz yang lanjutan yang kemarin ya Ustadz ya. Iya. Bacaan talbiyah. Nah, apalagi Ustadz yang harus kita perlu ketahui juga pagi hari ini, rasanya itu nggak ada henti-hentinya saya Ustadz, antara haru, ya seneng gitu kalau mendengarkan talbiyah begitu Ustadz. Siapa tahu jadi tamunya Allah begitu kan? Tidak tahun betul. ini, tahun depan. Amin. Depan. Doa kita kan begitu ya Ustadz ya. Amin. Insyaallah. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mbak Ayu, rasanya kita kalau bicara makna talbiyah ini ya jujur. Iya. Hati kita juga menjadi berdoa pada Allah Ta'ala ya, untuk menjadi tamunya ya. Amin. Di Haromain nanti itu ya. Amin ya Allah. Nah kawan, jadi makna talbiyah yang kemarin kita maknai adalah sebagai suatu syiar umat Islam sampai menghunjam ke dalam hati setiap tamu yang mengiring jamaah yang pergi itu, bahkan memproduk manusia-manusia yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa harunya itu tadi ya. Nah kawan, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ada pernyataan lagi yang sangat menarik, la syarikalak, aku penuhi panggilanmu ya Allah ya. Diterjemahkan bebas, saya tidak akan menyekutukan engkau. Engkau tidak ada sekutunya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tak satu pun makhlukmu yang dapat menandingimu. Rupa, jasad, sifat segala macam. Itu pernyataan yang sangat tegas bagi seorang yang membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ketika kita masuk di arena haji nanti, ya ini memang itulah Mbak Ayu ya, saya kan juga sering mengatakan orang yang tidak hanya puas sujud menangis di dalam masjid di Indonesia ini, tidak hanya puas itu, mereka pergi umroh, kepingin sujud di depan Ka'bah. Ini pernah saya lakukan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia. Mereka ratusan bahkan ribuan orang belajar membaca Quran. Ini saya masih waktu itu masih mahasiswa ya. Ribuan jamaah atau santri kita ini. Saya bilang, sudahlah kita sudah lansia. Kita yang penting senangnya, jangan bicara kualitas bacanya karena kita udah tua. Saya bisa mengajak Bapak Ibu sekalian, kita semuanya untuk belajar Quran di depan Ka'bah. Loh, coba. Masya Allah. Jadi kita pergi umroh bersama-sama mereka untuk belajar Al-Quran di rumah Sang Kholik, di rumah Sang Penfirman. Ya. Kita mengadu di sana, ya Allah, kami sudah tua-tua begini, macam-macam. Dulu kami diminta mengaji orang tua, ternyata tidak mau, macam-macam lah. Dulu kami nggak sempat dan lain-lain. Kini kami menebus kesalahan itu semua. Apapun yang terjadi, kami menghadapmu di rumahmu ini ya Allah. Untuk harus cinta, harus bisa membaca Al-Quran. Coba. Itu sudah dibayangkan oleh
orang-orang yang ingin baca Quran tadi itu dibayangkan betapa nikmatnya belajar Quran di depan Ka'bah. Lalu apa? Seluruh aspek pembicaraan mereka, hati mereka, mata mereka tak lain menjunjung tinggi bahwa yang maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syirik, tidak ada nomor dua. Semuanya adalah Allah yang maha kuasa. Maka kita mengatakan labbaik Allahumma ya Allah, labbaik. Kami tidak bisa apa-apa. Yang mendatangkan kami ke Ka'bah ini adalah Engkau. Bahkan di antara kami itu gratis haji ini. Dibiayai oleh orang lain. Dan lain-lain. Ataupun kami Engkau beri rezeki langsung dengan uang sekian juta. Tapi nyatanya di antara kami tak bisa berangkat karena sakit. Nah coba. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Yang mampu Engkau telah memberikan uang kepada kami, telah tercatat. Tapi kalau kami tidak memiliki kemampuan sisi lain, kami pun tidak bisa berangkat. Sehingga Mbak Ayu, ini sekali lagi cerita jamaah ini ya. Sudah sakit, lumpuh, tapi lumpuhnya itu memang ya hamin 1-2 hari lumpuh itu. Jadi mereka atau dia memutuskan untuk tetap menghadiri undangan Allah. Saya ulangi, dia itu tak ada orang yang bisa mencegahnya. Bahkan dia mengatakan ini adalah hak saya. Masa mungkin saya dipanggil Allah tidak datang? Akan saya tunjukkan ya Allah, ini loh aku lumpuh tidak bisa jalan Mbak Ayu, itu ceritanya. Aku tetap datang karena ingin berjumpa denganmu. Akhirnya naik bis itu, ya Allah. Itu digendong sama orang-orang itu. Biiznillah. Dia ternyata di Mekah dan di Madinah itu sembuh total. Kita sama heran bagaimana ceritanya. Dia juga tidak bisa jawab. Dia cuma minta di sana itu Mbak Ayu kan biasanya ada orang nawarin minum ya. Susu itu loh biasanya. Barokah atau gratis bahasa di sini. Di sana ya. Di sananya. Nggak tahu siapa yang membisiki kawan saya ini atau jamaah saya ini. Kau ambillah susu itu, kau baca bismillah, kau akan disembuhkan oleh Allah tentang kelumpuhanmu itu. Dia dengan gagah perkasa, dengan semangat yang sangat tinggi, ini dekat dengan Masjidil Haram, macam-macam yang ada di hatinya. La syarikalak, tidak ada yang menyekutukan Allah, saya tidak menyekutukan Allah, tapi Engkau mentakdir pikiran kami, mata kami, tangan kami untuk melangkah meminta susu yang di sana itu. Itu di sana yang memberikan susu itu juga berebut. Yang menerima itu kadang-kadang berebut, kadang-kadang tidak ada yang mau. Jadi memang di sana tempatnya orang bersedekah juga. Diambil minum itu, bismillahirrahmanirrahim, dia baca Al-Fatihah. Kata Rasulullah, Al-Fatihatu 5 quri'ah. Baca Al-Fatihah dan dijadikan doa Fatihah itu doa untuk apa? Terserah yang engkau inginkan. Sembuh dia. Akhirnya orang itu saya ceritakan hingga hari ini masih hidup. Beliau adalah imam masjid. Beliau tak pernah pulang kecuali adalah di masjid. Maksudnya 5 waktu dia itu jadi imam di situ. Bila perlu jadi muadzinnya juga. Dia juga pekerja keras. Sampai hari ini beliau itu seperti itu. Jadi tidak pernah meninggalkan jamaah 5 waktu. Dan Masya Allah yang namanya putra putrinya itu ahli Quran semua. Hafal Quran, qori nasional, macam-macam. Akhlaknya baik. Ya, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Jadi makna yang sangat dalam adalah bahwa Allah itu maha segala-galanya. Sekali lagi meskipun kita sudah punya dana, tapi aspek lain dibutuhkan, keamanan, kemudian kesehatan dan lain-lain. Maka kita menyatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, kita menyatakan sesungguhnya puji wan ni'mata dan nikmat itu laka adalah hanya Allah.
Saking dalamnya mereka baca talbiyah itu sampai mengatakan, kalau begitu ya Allah, kami mohon maaf. Karena selama ini kami hidup ini ingin dipuji. Padahal puji itu adalah hanya untukmu, laka untukmu. Kenapa untukmu? Karena sangat tidak layak kalau kami harus dipuji. Masa ngasih uang 1.000 perak aja minta dipuji. Masa ngasih nasi bungkus 1 bungkus saja kok minta dipuji. Masa kita mendoakan kawan kita kan ya sudah maklum kok minta dipuji. Dan lain-lain. Jadi dia akhirnya dikembangkan sedemikian rupa. Itu disertai dengan sujud. Tak puas berdoa dengan mengangkat tangan begitu. Dia sujud. Tersimpuh di hadapan Allah, di depan Ka'bah. Ya Allah, sungguh dosaku menumpuk-numpuk. Karena selama hidup ini enggak dipuji. Padahal innal hamda wan ni'mata laka. Puji ya dan kenikmatan itu tak lain yang hanya Engkau yang bisa memberikan. Dan puji itu hanya untukmu. Nikmat itu hanya bisa kami nikmati karena Engkau yang beri. Nah jadi akhirnya kan menjadi panjang doa ini Mbak Ayu. Maka itu diimplementasikan di dalam kehidupan. Maunya kan begitu doa ini, talbiyah ini. Hendaklah kita mengakui bahwa yang harus dipuji hanyalah Allah. Itu tidak hanya di Ka'bah, tidak hanya di Masjidil Haram, tidak hanya di depan makam Nabi. Tapi dalam kehidupan ini kita menyatakan terima kasih ya Allah. Di depanku ternyata bapak ibu yang sudah tua, kami pun sudah tua, masih juga dikasih sajian yang seperti ini. Sungguh semua ini syukur, puji syukur hanya milikmu. Jadi kita sebutkan macam-macam nikmat ini. Pagi ini ya Allah, alhamdulillah kami bisa mendengarkan dialog fajar. Loh kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Bersyukur pada Allah. Bayangkan kalau kita benci dengan dialog fajar, mendengar aja enggak benci. Umpamanya kan begitu ya. Iya. Jadi kita bersyukur ya Allah, innal hamda sesungguhnya puji itu laka hanya untuk Allah. Pagi-pagi kita sudah bisa senam ya. Bisa habis senam kemudian kita haus, kemudian minum dengan begitu nikmatnya. Sementara kawan kita semalam yang ada di rumah sakit itu minum tuh nggak bisa. Dia ditanya megap. Ya. Maka Nabi kan selalu menyeru, nek ono koncomu ya sambang ngono sakit itu. Meskipun hanya dengan satu untayan kata motivasi. Saya kalau motivasi orang sakit kan, ya Allah Pak, saya nggak mampu melihat seperti ini. Betapa agungnya Allah menyayangi Anda. Anda masih tahan, sabar, dan lain-lain. Mudah-mudahan tambah sabar. Jadi kita balik bahwa beliau yang sakit ini begitu hebatnya, begitu sabarnya, begitu jembarnya hatinya. Saya ingin juga sejembar engkau yang sakit itu. Sehingga untaian kalimat itu menyebabkan dia semakin bersemangat. Dan semangat itu sendiri kata dokter bagian dari pengobatan yang tidak bisa dibeli di apotek. Nah, innal hamda. Kita ketemu orang sakit, kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Maksudnya bukan ngapokkan yang sakit. Saya diberi kesehatan. Puji itu hanya untuk Allah. Maknanya begitu. Alhamdulillah ya Allah, pagi-pagi ini saya sudah bisa memberikan 1 bungkus nasi untuk abang beca umpama. Kita bersyukur memberinya itu. Kak diuncal sampai geremeng. Ya Allah, pagi begini saya sudah minum kopi susu, sementara mereka masih harus mencari uang, menyapu, membersihkan jalan. Kalau kita tanya jam berapa Bu sarapan pagi ya, saat ketemunya Pak, kalau ada orang ngasih kita mau makan. Ya sekitar jam 9. Kita jam 9 sudah lapar lagi itu sudah. Mereka baru memikirkan sarapannya. Sehingga sarapan itu adalah makan di atas jam 10 pagi. Kita memaknainya berbeda. Jadi pernyataan, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu dan aku tegaskan bahwa puji itu adalah hanya milikmu. Maka segala aspek kehidupan kita syukuri. Ya Allah, sungguh ya Allah, demi Allah, aku tak mampu menghadapi ujian yang aku alami ya Allah. Tidak mampu ya Allah.
Tapi aku yakin kekuatan itu ada di tanganmu. Laka. Ya, disebut berkali-kali. Laka. Ya. Jadi, innal hamda wan ni'mata laka. Jadi nikmat yang besar yang saya rasakan ya Allah, meski ada mengganjal problem hidup ini, tapi aku masih Engkau berikan kekuatan dan semangat untuk menyembah kepadamu, untuk sholat, untuk tetap bertakarub kepadamu, untuk tetap membela agamamu. Sebutkan semuanya itu. Itu makna yang sangat dalam dari pelajaran doa yang kita kenal dengan bacaan talbiyah. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, coba kita renungkan bahwa talbiyah ini tidak hanya dijadikan doa ketika ada orang pergi dan datang haji, ketika ada orang pergi dan datang umroh, ketika kita ada di Makkah dan Madinah. Bagaimana kalau kita implementasikan dalam hidup ini? Ada seorang jamaah, ya, alah Mbak Ayu, wong namanya orang banyak ya. Di sana itu ada orang bawa minum itu loh, minum teh di gelas. Namanya orang banyak, kesenggol oleh dianya menyenggol kawannya sehingga ya menjadi tumpah. Tumpahnya pun tidak bermakna sama sekali. Masya Allah Mbak Ayu, orang ini sampai nangis-nangis, dirangkul-rangkul ibu itu sama-sama ibunya, minta maaf sedemikian rupa. Batin saya, sebesar apa sih salahnya sampai koyok ngunu itu loh. Jadi lalu saya mengucapkan alhamdulillah, saya mengucapkan subhanallah melihat orang itu. Ya. Saya diingatkan oleh Allah. Begitu loh caranya kalau bersalah pada orang itu, mintalah maaf sampai dia mengatakan iya, saya maafkan. Ya Allah. Gitu loh. Iya. Itu kan pelajaran yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada saya Ali Mu'afa. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu praktek kecil yang positif thinking, itu pelajaran oleh Allah yang diberikan kepada saya sebagai salah seorang jamaah haji. Ojo terus mulih ngono nyenggol tonggone, guguk nyenggol gelas, nyenggol mobil kok. Iya. Jauh sepuro ya enggak, malah disalahno, yang disenggol itu malah disalahno. Iya, kamu enggak mau minggir loh. Iya, ya opo ini kan rumusnya kan keliru. Nah kawan, makna talbiyah sebagai syiar, sebagai motivasi kita sebagai dekat pada Allah, semakin gemar ibadah, termasuk ibadah haji dan umroh. Benar-benar Dialog Fajar ini diberikan rahmat dan barokahnya Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang kembali meneduhkan Ustadz Ali, diingatkan soal makna bacaan talbiyah. Dan demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini, saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.